sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja ujian tengah semester saya. Untuk soal yang pertama, Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Untuk menentukan lokasi yang terbaik, dia ingin menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW dengan bantuan DSS. Di sini terdapat alternatif dan kriteria. Untuk alternatif A merupakan lokasi A, alternatif B merupakan lokasi B, alternatif C merupakan lokasi C. Kemudian untuk kriteria terdapat 4 kriteria. Yang pertama K1, K2, K3, dan K4. Untuk K1 merupakan jumlah penduduk di sekitar lokasi. Untuk kedua merupakan jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada. Kemudian K3 merupakan tingkat persaingan dengan minimarket lain dalam skala 1 sampai 10, di mana 1 adalah persaingan rendah dan 10 adalah persaingan tinggi. Kemudian K4 merupakan akses lokasi dalam skala 1 sampai 10, di mana 1 sulit diakses dan 10 mudah diakses. Langsung saja ke pengerjaannya. Pertama-tama di sini saya sudah membuatnya dalam bentuk tabel dengan lokasi A, B, C dan kriteria K1, K2, K3, dan K4, dan sudah terdapat nilai-nilai yang saya ambil dari soal yang diberikan. Di sini K1 ini merupakan jumlah penduduk, kemudian K2 merupakan jarak dari lokasi lainnya dalam 1 km, kemudian K3 merupakan tingkat persaingan, dan K4 merupakan kemudian akses lokasi. Kemudian di sini saya menghitung nilai max atau nilai tertinggi dari data pada K1, di mana data pada K1 ini merupakan 3000. Kemudian K2 juga saya hitung nilai max-nya dan mendapatkan nilai 10. Kemudian K3 mendapatkan nilai 6 dan K4 mendapatkan nilai 8. Karena di sini saya juga menghitung nilai min atau minimum, di mana nilai minimum yang pertama K1 bernilai 1500, K2 bernilai 5, K3 bernilai 3, dan K4 bernilai 7,00. Kemudian di sini terdapat bobot kriteria untuk W1, W2, W3, dan W4, di mana W1 mempunyai bobot 0,40, W2 0,10, W3 0,30, dan W4 0,20. Langkah yang berikut adalah melakukan normalisasi dengan cara membagi nilai kriteria dengan nilai maksimum kriteria dan menghitung hasil dengan cara menjumlahkan perkalian antara tiap nilai kriteria dengan bobot kriteria. Di sini untuk melakukan normalisasi adalah membagi nilai kriteria dengan nilai maksimum kriteria. Sebagai contoh, untuk alternatif A, kriteria K1, di sini nilainya didapat dari nilai kriteria, di mana 3000 dibagi dengan nilai maksimum kriteria yaitu 3000, maka di sini hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk yang berikut juga sama, untuk B, di mana didapat dari 1500 dibagi dengan 3000, maka hasilnya sama dengan 0,50. C juga demikian, 2000 dibagi dengan 3000, di mana hasilnya adalah 0,67. Kemudian K2, K3, K4 juga sama, di mana dengan cara kita membagi nilai kriteria dengan nilai maksimum kriteria dari masing-masing kriteria tersebut dan mendapatkan hasil demikian. Kemudian hasil didapatkan dengan cara menjumlahkan perkalian antara tiap nilai kriteria dengan bobot kriteria. Sebagai contoh, untuk yang pertama, hasil yang A didapat dari 1 dikali dengan 0,40 dijumlahkan dengan 0,50 dikali dengan 0,10 dan seterusnya, maka mendapatkan hasil 0,85. Untuk yang B juga sama dan C pun juga sama. Maka kesimpulannya, berdasarkan perhitungan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW di atas, lokasi yang terbaik
membuka cabang baru adalah lokasi A karena mempunyai nilai tertinggi yaitu 0,85. Ini merupakan source code program Python untuk menghitung menggunakan metode SAW yang tadi. Bisa dilihat seperti ini source code-nya. Di sini kita mendefinisikan alternatifnya, kemudian kriteria-kriterianya, kemudian keuntungan dan biaya, lalu bobot kepentingan, dan matriks alternatif kriteria. Dan saya lakukan perhitungan. Saya akan coba menjalankan. Ini merupakan hasil dari program Python yang dibuat, di mana di sini bisa kita lihat bahwa lokasi A merupakan lokasi terbaik untuk membangun lokasi minimarket baru ketimbang dari lokasi C dan lokasi B. Sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan hasil kerja saya untuk soal nomor 2. Di mana soal nomor 2, optimalisasi penentuan jurusan di perguruan tinggi menggunakan metode weighted product atau WP. Sebuah perguruan tinggi ingin meningkatkan efektivitas dalam menerima mahasiswa baru di beberapa jurusan yang ada. Mereka ingin menentukan jurusan mana yang paling optimal untuk pengembangan lebih lanjut berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Di mana kriterianya terdapat K1, K2, K3, K4. K1 merupakan rasio lulus tepat waktu dalam skala 1-10, semakin tinggi semakin baik. Kemudian K2 merupakan angka kelulusan, di mana presentasi semakin tinggi semakin baik. Kemudian K3 jumlah penelitian yang diterbitkan per tahun, dan K4 kepuasan mahasiswa dalam skala 1-10 semakin tinggi semakin baik. Langsung saja ke penyelesaiannya. Oke, di sini ada jurusan A, B, dan C dengan kriteria-kriteria yang seperti tadi sudah saya sebutkan di atas. Kemudian di sini terdapat nilai yang telah disediakan pada soal. Kemudian W1, W2, dan sampai W4 ini merupakan bobot dari kriteria K1, K2, K3, dan K4. Ini merupakan perbaikan bobot. Dan di sini perbaikan bobot tidak ada perubahan, tetap sama seperti bobot awal. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk jurusan A, penyelesaian di sini didapatkan dari data pada jurusan A kriteria K1 dipangkatkan dengan bobot W1 dikalikan dengan data pada jurusan A kriteria K2 dipangkatkan dengan perbaikan bobot W2, kemudian dikali dengan data pada jurusan A kriteria K3 dipangkatkan dengan perbaikan bobot W3, dan yang terakhir data pada jurusan A K4 dipangkatkan dengan perbaikan bobot W4. Kemudian mendapatkan hasil 20,3885. Begitu juga untuk B, jurusan B dan jurusan C, di mana jurusan B didapat dari data dari jurusan B K1 dipangkatkan dengan perbaikan bobot W1 dikali dengan data pada B K2 dipangkat dengan W2, kemudian data pada jurusan B K3 dipangkatkan dengan W3, kemudian yang terakhir adalah data pada jurusan B K4 dipangkatkan dengan perbaikan bobot W4, dan C juga demikian. Kemudian setelah melakukan perhitungan ini, kita melakukan perankingan. Di sini perankingannya untuk mendapatkan nilai yang nanti akan kita jadikan sebagai perankingan, dihitung dengan cara di sini. Untuk jurusan A
kita ambil penyelesaian di sini untuk jurusan A dibagi dengan jumlah dari penyelesaian jurusan A sampai jurusan C. Kemudian untuk yang B didapat dari penyelesaian jurusan B dibagi dengan jumlah dari penyelesaian A, B, dan C. C juga demikian, dan kita mendapatkan hasil seperti ini. Maka berdasarkan perhitungan metode weighted produk, jurusan yang paling optimal untuk pengembangan lebih lanjut berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan adalah jurusan A, karena mempunyai nilai total untuk perankingan terbesar, yaitu 0,36114. Kemudian ini adalah baris kode atau source code di sini untuk melakukan perhitungan WP menggunakan Python. Di mana di sini untuk yang pertama import numpy ASNP, kemudian di sini mendefinisikan atau kita di sini masukkan data kriteria dan bobot, di mana kriterianya terdapat rasio lulus tepat waktu, angka kelulusan, jumlah penelitian per tahun, dan yang terakhir adalah kepuasan mahasiswa dengan masing-masing bobot 0,3, 0,25, 0,25, dan 0,15. Kemudian di sini terdapat nilai kriteria. Sini jurusan A, B, sampai C. Dan di sini melakukan perhitungan normalisasi. Dan sekarang saya akan coba menjalankannya. Dan ini adalah hasil dari program yang dibuat. Itu hasil pemilihan jurusan terbaik adalah jurusan A. Di sini sesuai dengan perhitungan pada Excel. Di sini jurusan A. Sekarang saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk soal nomor 3. Di mana soalnya adalah perusahaan ABC yang beroperasi dalam sektor keuangan sedang mengeksplorasi pengimplementasian sistem pendukung keputusan atau DSS untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan manajerial. Terdapat beberapa opsi teknologi TI yang berbeda untuk mendukung implementasi DSS, dan perusahaan ingin memilih teknologi yang paling sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriterianya adalah C1 biaya implementasi operasional, C2 fungsional dan fitur, C3 kemudahan penggunaan dan user interface, C4 dukungan dan update dari vendor, dan C5 merupakan keamanan data. Di sini saya sudah membuat matriks perbandingan kriterianya, yaitu kriteria C1 dan C11, C2 dan C21, C3 C31, dan C5 hingga C5 C51. Nilai-nilai ini saya ambil berdasarkan tingkat kepentingan. Di sini 1 sangat penting, 3 cukup penting, 5 lebih penting, 7 sangat lebih penting, 9 mutlak lebih penting. Tapi di sini saya juga menggunakan angka-angka genap. Kemudian ini untuk matriks perbandingan kriterianya yang telah saya buat dalam bentuk desimal. Di sini terdapat jumlah. Jumlah ini merupakan hasil penjumlahan dari seluruh data pada C1. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi. Di sini normalisasi ini dilakukan dengan cara membagi setiap nilai yang ada pada kriteria C1 dengan jumlah secara keseluruhan dari kriteria C1. Seperti di sini nilai C1 di sini 1,0 dibagi dengan jumlah keseluruhannya di sini
2,42, maka hasilnya adalah 0,41. Kemudian C2 juga demikian, 0,33 dibagi dengan 2,42, C3 0,50 dibagi dengan 2,42, C4 0,25 dibagi dengan 2,42, dan C5 0,33 dibagi dengan 2,42, dan seterusnya untuk normalisasi C2 sampai dengan C5. Kemudian di sini dijumlahkan. Jumlah di sini adalah jumlah dari kriteria yang telah dinormalisasikan. Maka untuk jumlah kriteria yang pertama di sini C1 1,99, C2 0,86, C3 1,19, C4 0,56, dan C5 0,40. Rata-rata diperoleh dari nilai jumlah dibagi dengan jumlah data, yaitu 1,99 dibagi dengan 5, maka hasilnya 0,40. Dan seterusnya juga sama cara kerjanya untuk C2 sampai C5. Kemudian kita mencari eigenvektor. Eigenvektor di sini didapat dari nilai pada matriks perbandingan kriteria C1 dikali dengan rata-rata pada normalisasi C1 dijumlahkan nilai pada matriks perbandingan C2 dikalikan dengan rata-rata pada normalisasi C2, kemudian nilai pada kriteria matriks perbandingan kriteria C3 dikalikan dengan rata-rata normalisasi C3, kemudian dijumlah lagi dengan nilai pada kriteria C4, matriks perbandingan kriteria C4 dikali dengan rata-rata pada normalisasi C4, dan yang terakhir dijumlah lagi dengan nilai pada matriks perbandingan kriteria C5 ini dikali dengan nilai rata-rata dari normalisasi C5. Maka kita mendapatkan hasil 2,08. Kemudian untuk C2 di sini kita menggunakan data pada C2 ini, kemudian C3 menggunakan data pada C3, tapi di sini rata-rata kita pakai tetap rata-rata normalisasi semua. Maka untuk eigenvektor mendapatkan untuk C1 di sini 2,08, C2 0,89, C3 1,25, C4 0,58, dan C5 0,41. Kemudian langkah yang berikut adalah kita mencari konsistensi. Di sini terdapat indeks random konsistensi, di mana N merupakan jumlah data dan RI merupakan nilai dari jumlah data itu. Dimana di sini untuk mencari konsistensi, pertama kita harus tentukan dulu lambda max. Di sini lambda max didapat dari jumlah data C1 dikali dengan rata-rata normalisasi C1 ditambah dengan jumlah data pada C2 dikali dengan rata-rata normalisasi C2, dan seterusnya sampai pada jumlah dari data C5 dikalikan dengan rata-rata normalisasi C5. Maka kita dapatkan untuk lambda max-nya adalah 5,1978. Kemudian cari CI. CI di sini didapat dari lambda dikurang dengan N dibagi N kurang 1. Di sini lambdanya sama dengan maksudnya lambdanya adalah 5,1978 dikurang N, yaitu 5 per N kurang 1, maka 5 kurang 1. Maka di sini 5,1978 dikurang 5 bagi
5 kurang 1, maka hasilnya sama dengan 0,04945. Kemudian mencari CR. CR di sini diperoleh dari nilai CI dibagi dengan indeks random konsisten. Kenapa di sini saya menggunakan 1,12? Karena jumlah data kita itu jumlah kriteria di sini ada 5, maka kita pakai indeks random konsisten 5. Di sini nih untuk indeks random konsisten 5 mempunyai nilai 1,2. Jadi di sini CR didapatkan dari 0,04945 dibagi dengan 1,12, maka hasilnya 0,04415. Karena nilai CR di sini kurang dari sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0,1, maka perhitungan untuk perbandingan kriteria ini bisa dikatakan konsisten. Kemudian setelah kita menghitung perbandingan kriterianya, sekarang kita lanjut untuk membuat perbandingan alternatif pada kriteria yang pertama, yaitu biaya implementasi dan operasional atau C1. Ini saya coba membuat matriks perbandingan kriterianya, di mana di sini C1 merupakan biaya implementasi dan operasional. Di sini sebagai contoh A1 atau teknologi 1 mempunyai sama pentingnya dengan A1. Itu otomatis A1, A1, A2, A2, A3, A3. Di sini untuk A2, A1 di sini 2. Yang artinya di sini A2 cukup lebih penting daripada A1. Kemudian di sini A2 dan A3 5. Artinya A2 atau teknologi 2 mempunyai biaya implementasi dan operasional yang lebih penting daripada teknologi 3, dan seterusnya. Kemudian ini saya ubah matriks perbandingan kriteria dari yang awalnya seperti ini, saya ubah menjadi bilangan desimal. Di sini saya melakukan penjumlahan A1, kemudian A2, dan A3. Ini jumlah dari A1 hasilnya 3,33, A2 1,70, dan A3 9,0089. Kemudian kita melakukan normalisasi. Di sini normalisasinya seperti tadi di atas, ini di mana normalisasi pada A1 didapat dari data pada kriteria A1 dibagi dengan jumlah dari data kriteria A1 dan seterusnya. Kemudian jumlah didapat dari total keseluruhan normalisasi A1, A2, dan A3 pada tabel A1, pada baris A1. Kemudian rata-rata didapat dari jumlah dari normalisasi baris A1 dibagi dengan 3, karena di sini hanya terdapat 3 data, yaitu A1, A2, A3. Kemudian eigenvektor didapat dari data pada kriteria A1 dikali dengan rata-rata pada normalisasi A1 sampai pada data pada kriteria A1, A3 dikali dengan rata-rata pada normalisasi A3, maka hasilnya 0,93. Untuk A2 dan A3 juga RP-nya sama. Kemudian kita melakukan lagi yang indeks random konsisten. Di sini terdapat 2, ini 3, dan 5. Sekarang kita akan mencari konsistensi. Mana seperti yang tadi, setelah saya jelaskan, untuk mencari konsistensi kita harus mencari dulu
yang namanya lambda max. Lambda maksimum di sini diperoleh dari jumlah data rata-rata pada normalisasi A1 dikali dengan jumlah data A1 pada matriks perolehan kriteria dijumlahkan dengan rata-rata normalisasi A2 dikalikan dengan jumlah data A2 dan rata-rata normalisasi A3 dikalikan dengan jumlah data pada matriks perolehan kriteria A3. Kemudian mencari CI didapat dari lambda max kurang n per n kurang 1. Di sini 3,00492 kurang 3 karena jumlah datanya 3 dibagi dengan 3 dikurang 1, maka hasilnya sama 0,00246. Kemudian kita mencari CR sini diperoleh dari CI per indeks random konsistennya. Di sini CI-nya sama 0,00246 dibagi dengan indeks random konsisten RI 0,58. 0,58 di sini karena kita yang mempunyai jumlah data 3, maka kita menggunakan nilai 0,58. Maka hasilnya sama dengan 0,0424. Di sini karena nilai CR kurang dari sama dengan 0,1, maka perhitungan ini konsisten. Ini baru untuk perbandingan alternatif pada kriteria BMP implementation operasional atau C1, kriteria yang pertama. Kemudian kita melakukan lagi perbandingan alternatif pada kriteria-kriteria. Nah, di sini yang kedua adalah perbandingan alternatif pada kriteria fungsional dan fitur atau C2. Cara perhitungannya sama, hanya beda pada matriks perbandingan kriterianya saja. Dan hasil dari konsistensi di sini. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan alternatif pada kriteria kemudahan penggunaan dan user interface atau C3. Hanya beda pada datanya, tapi perhitungannya sama. Kemudian juga yang keempat, perbandingan alternatif pada kriteria dukungan dan update dari vendor C4. Dan yang terakhir adalah perbandingan alternatif pada kriteria keamanan data atau kriteria yang C5. Kemudian setelah kita mencari konsistensi dan menghitung perbandingan alternatif pada tiap-tiap kriteria, di sini langkah terakhirnya adalah kita melakukan perankingan terhadap alternatif A1, A2, dan A3. Di sini alternatif A1 adalah teknologi 1, alternatif A2 adalah teknologi 2, dan alternatif A3 adalah teknologi 3. Untuk mendapatkan poin perankingan ini, cara penghitungnya adalah kita melakukan penjumlahan antara yang pertama rata-rata normalisasi C1 dikalikan dengan rata-rata normalisasi A1 pada C1 dijumlahkan lagi dengan rata-rata C2 dikali rata-rata normalisasi A1 pada C2 dijumlahkan rata-rata C3 dikali rata-rata normalisasi A1 pada C3, kemudian dijumlahkan lagi dengan rata-rata C4 dikali dengan rata-rata normalisasi A1 pada C4, dijumlahkan lagi yang terakhir dengan rata-rata C5 dikali dengan rata-rata A1 pada rata-rata normalisasi A1 pada C5, maka hasilnya adalah 0,269967. Untuk teknologi 2 juga sama, kita menggunakan tetap rata-rata pada normalisasi C1 sampai C5, tapi kita melakukan perkalian dengan rata-rata normalisasi pada setiap A1 pada C1, C2 sampai C5 untuk teknologi 2, dan teknologi 3 juga sama,
tapi kita mengganti mengkalikan rata-rata pada C1 sampai C5 dengan rata-rata pada nilai A3, normalisasi A3 pada setiap kriteria C1 sampai C5. Maka di sini kita dapatkan adalah teknologi 2 menjadi maka di sini kita mendapatkan hasil di mana teknologi 2 mendapatkan poin untuk perankingan tertinggi, kemudian teknologi 1 urutan kedua dan teknologi 3 urutan ketiga. Dan ini adalah source code perhitungan metode AHP menggunakan program Python. Ini otomatis perbandingan berpasangan untuk tiap-tiap kriteria C1 sampai C5. Saya akan coba menjalankan. Dan ini adalah hasil dari program Python yang dibuat, di mana adalah hasil dari matriks program berpasangan untuk kriteria C1 sampai C5. Oke, baik, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya install nomor 1 sampai dengan nomor 3. Sekian dan terima kasih.